Oke, sekarang kita memasuki Koala tahun 2025 babak penyisihan sesi 2 nomor 2. Nah, kita di sini dikasih grup siklik dengan anggotanya P kuadrat kali Q kuadrat. P dan Q-nya bilangan prima berbeda. Nah, terus didefinisikan himpunan S seperti itu. Pertama kita diminta cari S, ya, banyaknya berapa. Terus yang kedua buktikan bahwa G itu dibangun oleh S. Oke, di sini kita misalkan dulu gitu kali ya. Jadi G itu adalah dibangun oleh A. Gitu. Di sini kita dapat bahwa A pangkat P kuadrat Q kuadrat itu sama dengan identitas. Gitu ya. Dan A pangkat selain itu bukan identitas gitu kan. Terus kita dapat apa lagi di sini? P kuadrat dan GCD-nya, greatest common divisor ya. FPB, GCD, FPB. Ini adalah salah. Kuadratnya di dalam. P kuadrat dan Q kuadrat itu adalah 1. Mereka relatif prima gitu ya. Oke, kita kerjakan dulu yang A gitu. Yang A. Tentukan banyaknya anggota S, jadi kita cek dulu nih yang ordernya P kuadrat ada berapa, yang ordernya Q kuadrat ada berapa. Nah, mungkin kita bisa coba dengan list gitu ya. A Q kuadrat gini, ordernya adalah P kuadrat gitu kan. Nah, kalau misalkan A2 Q kuadrat, ya dia semisal P-nya bukan 2, berarti ini P kuadrat lagi gitu kan ya. Dan seterusnya, nanti kalau ketemu AP Q kuadrat, ordernya jadinya P gitu kan. Jadi, ordernya dari A pangkat order dari A pangkat N Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat jika dan hanya jika N itu tidak sama dengan P. Nah, tentunya di sini tentunya N-nya kurang dari P kuadrat ya. Dan lebih dari sama dengan 1 gitu. Nah, jadi ada berapa anggota gitu kan? Ada berapa elemen yang seperti itu gitu kan? Jadi kita punya sebentar. Bukan P dan bukan kelipatan P. Dan bukan berarti gini tulisnya. Bukan NP. Bukan MP gitu lah. Nih. Bukan kelipatan P gitu kan. Soalnya kalau dia kelipatan P, nanti ordernya bakal jadi P. Nah, ada berapa yang kelipatannya P gitu? Ada sebanyak P kan. Jadi ada P, ada 2P, ada 3P dan seterusnya sampai P-1P gitu. Jadi ada sebanyak P-1, sorry. Ada sebanyak P-1. Anggotanya adalah P-1. Nah, yang dari 1 sampai P kuadrat ini anggotanya ada berapa? Ada sebanyak P kuadrat min 1, karena P kuadratnya nggak masuk gitu kan. Jadi berapa yang ordernya P kuadrat? Yang ordernya P kuadrat ada sebanyak P kuadrat min 1 dikurangi P min 1 sama dengan P kuadrat min P gitu kan ya. Ya sebenarnya ada cara yang lebih cepat sih selain pakai ngelis gini, tapi saya mau lebih menunjukkan aja kelihatan elemen-elemennya gitu ya. Nah, dengan alasan yang sama nanti yang pasangannya yang ordernya Q kuadrat itu ada sebanyak Q kuadrat min Q gitu. Nah, ini nanti kita jumlahkan jadi hasilnya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat min P min Q. Jadi hasil yang A itu adalah itu. Tentukan S, banyaknya anggota himpunan S yaitu P kuadrat plus Q kuadrat min P min Q. Gitu ya. Oke, sekarang yang B, buktikan bahwa S yang dibangun oleh S itu adalah G. Simpelnya gini aja. Yang B ini akan ditunjukkan A itu elemen dari span S. A pangkat 1. Jadi
akan ditunjukkan terdapat katakanlah pertamanya kita pakai M dan N dulu gitu. Bilangan bulat sehingga M apa ya? Tadi kita punya salah satu elemennya ini ya, P kuadrat ditambah N A Q kuadrat sama dengan A, itu kan. Nah, ini kan sebentar. Ini maksudnya A-nya dikalikan berulang gitu ya. Jadi mungkin lebih enak kita tulis di atas aja. Gitu. Atau ini sebenarnya bukan tambah juga sih. Aduh, saya kebiasaan pakai grup yang komutatif gitu. Ini operasi gitu ya. Ini M, ini N gitu. Jadi kita punya A MP kuadrat tambah NQ kuadrat sama dengan A pangkat 1 yang artinya MP kuadrat tambah NQ kuadrat sama dengan 1 modulo P kuadrat Q kuadrat. Nah, sebenarnya ini dari saya agak lupa namanya. Tadi saya searching sih. Nah, dari Bezout Identity kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Waduh, udah saya close kayaknya. Ada identitasnya gitu ya. Bahwa kalau P dan Q relatif prima, jika P dan Q relatif prima, maka ada M dan N sehingga MP min NQ itu sama dengan 1. Ini udah nggak dimotin, ini di bilangan bulat gitu. Oke, tapi di sini saya nggak akan langsung pakai ini gitu ya. Tentunya harusnya ini udah boleh dipakai, namanya Bezout Identity gitu ya. Bisa kalian searching nanti di internet gitu. Jika P dan Q relatif prima, maka ada M dan N sehingga ini berlaku gitu. Pasti nanti keluar. Nah, di sini saya akan membuktikan dengan cara yang lain. Di sini misalkan P kuadrat itu lebih dari Q kuadrat. Nah, gitu. Simpelnya kan pasti ada ya. Pasti ada yang lebih besar di antara dua itu. Jadi misalkan P-nya lebih besar. Nah, perhatikan P kuadrat min Q kuadrat ini pasti relatif prima dengan P kuadrat Q kuadrat gitu. Ini bisa dicek ya. Nanti misalkan nih kalau P kuadrat min Q kuadrat ini tentunya dia di antara P kuadrat dan 1 gitu kan ya. Ini nanti bisa kalian cek apakah dia bakal P, apakah dia bakal Q, apakah dia bakal Q kuadrat. Nah, nggak mungkin semuanya gitu kan. Kalau misal udah 1 ya udah beres gitu. Nah, tapi kalau misal belum 1, gini dah sama dengan. Tapi mungkin sama dengan nggak ya? Kayaknya sih enggak ya. Tapi nggak apa, tulis saja. Kalau sama dengan 1 berarti udah beres. Kalau belum 1, berarti nanti kita cek nih, 3 ini nggak mungkin gitu. Bakal muncul kontradiksi. Nah, kalau gitu, karena P kuadrat min Q kuadrat relatif prima dengan P kuadrat Q kuadrat, berarti nanti kita dapat ada N sehingga N P kuadrat min Q kuadrat itu sama dengan 1. Di modulo P kuadrat Q kuadrat. Gitu kan ya. Nah, jadi kita dapat nanti A-nya anggota dari S. Sehingga G adalah dibangun oleh S. Gitu ya. Jadi tentunya cara mengerjakan tidak cuma satu. Kalau kalian punya pengetahuan tentang identitas dan teorema, ini bisa dipakai banget gitu ya. Lema-lema gitu bakal membantu pengerjaannya supaya lebih pendek. Ini misalkan, ini saya tuliskan misalkan tanpa pengetahuan lema-lema tadi. Gitu. Dan sedikit saya lewatin ini ya, saya skip bahwa ini tidak mungkin P kuadrat min Q kuadrat itu nggak mungkin P, nggak mungkin Q, dan nggak mungkin Q kuadrat. Jadi, bentar, satu lagi. Nggak mungkin PQ ya, nggak mungkin PQ. Ini nggak mungkin semuanya. Oke, gitu aja mungkin. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya.